warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik teman-teman. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kita sudah masuk pembelajaran 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Selanjutnya, memahami sikap teks cerita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar, Bunda ada ice breaking terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman ikuti gerakan Bunda ya. Bunda hitung sampai 3 teman-teman. Bunda akan contohkan gerakannya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini badanku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku lalu tuangkan, syur. Bisa teman-teman? Oke, baik. Bunda ulangi lagi ya teman-teman ya. Bunda ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini badanku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku lalu tuangkan, syur. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga dengan adanya ice breaking ini teman-teman bisa semangat belajarnya ya. Amin. Oke, baik teman-teman, Bunda lanjutkan. Teman-teman, Bunda harapkan teman-teman siapkan buku tematik. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya, alat tulis. Selanjutnya, sebelum kita memulai belajar, kita bersama-sama berdoa ya teman-teman ya, agar pembelajaran hari ini bisa dipermudah. Amin. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Bunda akan lanjutkan. Selanjutnya teman-teman, Bunda akan bacakan tujuan pembelajarannya. Nomor 1, dengan menyimak teks bacaan, siswa dapat memahami tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan kupu-kupu. Selanjutnya, nomor 2, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui siklus pertumbuhan dan perkembangan hewan kupu-kupu. Nomor 3, dengan menyimak teks bacaan, siswa dapat menanggapi masalah yang berkaitan dengan wacana. Berikut adalah tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, teman-teman, mari teman-teman kita bersama-sama membacakan teks di bawah ini. Teman-teman, Bunda harapkan siapkan buku tematiknya, dan selanjutnya teman-teman buka buku halaman 128 ya. Buka buku halaman 128. Kita bersama-sama membacakan teks cerita tentang kupu-kupu yang lucu ya. Kupu-kupu yang lucu. Baik, Bunda akan bacakan teks
cerita kupu-kupu yang lucu. Ada berbagai hewan yang dilahirkan dari tubuh induknya. Anak-anak hewan memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Anak kucing misalnya, sama bentuknya dengan kucing dewasa. Anak ayam yang baru menetas, walaupun tubuhnya kecil, bentuknya mirip dengan induknya, teman-teman. Selanjutnya, akan tetapi tidak semua telur menetas menghasilkan anak hewan yang mirip dengan induknya. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya, apa yang terjadi pada kupu-kupu? Kupu-kupu adalah binatang yang cantik. Dia memiliki sayap yang indah dan berwarna-warni. Kupu-kupu terbang mencari makan ke sana kemari, hinggap di bunga-bunga yang indah. Selanjutnya, teman-teman, silakan buka buku halaman 129. Bunda akan lanjutkan membacakan teks cerita kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di atas daun. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat, teman-teman. Ulat memakan daun-daunan sehingga ulat menjadi besar. Lalu ulat akan membentuk kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Tahapan perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan dengan mengalami perubahan bentuk fisik dari mulai menetas hingga menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis. Kupu-kupu melalui tahapan metamorfosis sempurna karena bentuknya berbeda dari mulai menetas hingga menjadi kupu-kupu. Contoh lainnya adalah lalat, nyamuk, dan katak. Nah, jadi teman-teman, di dalam teks cerita kupu-kupu yang lucu, tadi kita sudah membacakan ada beberapa hewan yang mirip dengan induknya. Seperti hewan apa, teman-teman? Seperti hewan kucing dan lain-lain. Nah, jadi kucing memiliki bentuk yang sama dengan induknya atau kucing dewasa. Nah, tetapi teman-teman, tidak semua hewan akan menghasilkan anak yang mirip dengan induknya, ya. Hewan anak yang mirip dengan induknya. Contohnya seperti hewan apa, teman-teman, yang tidak mirip dengan induknya? Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu binatang yang cantik. Lalu kupu-kupu memiliki warna sayap yang berbeda-beda, teman-teman. Warna-warni ya, teman-teman ya. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu akan berbeda bentuknya dari mulai menetas hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, contoh lainnya seperti hewan lalat, nyamuk, dan katak. Gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, Bunda akan lanjutkan. Berikut adalah siklus perkembangbiakan hewan kupu-kupu. Silakan teman-teman buka buku halaman 129 tentang siklus perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman bisa dilihat
Kupu-kupu dewasa akan berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di halaman 129. Dan selanjutnya, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Menjadi ulat atau larva, teman-teman. Setelah menjadi ulat, lalu akan berubah menjadi kepompong, ya. Akan berubah menjadi kepompong. Ulat tersebut akan menjadi kepompong atau yang disebut dengan pupa, teman-teman. Contoh gambarnya seperti ini, teman-teman. Setelah menjadi kepompong, kupu-kupu akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Ya, akan menjadi kupu-kupu muda. Kepompongnya akan menjadi kupu-kupu muda. Setelah menjadi kupu-kupu muda, dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, akan menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, baik teman-teman, proses siklus perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan teks di bawah ini. Teman-teman silakan buka buku halaman 132. Sudah dibuka teman-teman bukunya? Baik, Bunda lanjutkan. Bunda akan membacakan teks yang ada di halaman 132. Ika, Susan, dan teman-temannya sedang menirukan gerakan kupu-kupu di depan kelas. Mereka menari dengan sangat indah. Ketika sedang berputar, posisi kaki Susan tidak sebaik Ami, sehingga gerakannya menjadi tidak serasi dengan yang lainnya. Setelah selesai, Ami memarahi Susan sehingga membuat Susan bersedih. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat menari sangat indah, berputar dengan baik. Ada juga yang belum bisa berputar dengan baik. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama adalah hal yang terbaik yang dapat kamu lakukan untuk menghargai kemampuan teman. Tidak mengejek, tidak memarahi, dan menghibur teman bersedih juga merupakan salah satu sikap menghargai. Jika kita dapat saling menghargai, maka kita akan timbul rasa saling menyayangi. Menghargai dan menyayangi teman termaksud pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya, kemudian teman-teman, mari kita bersama-sama mendiskusikan dari teks di atas. Silakan teman-teman buka buku halaman 133. Diskusikan bersama mengenai masalah pada teks di atas. Bunda akan bacakan nomor 1. Seandainya kalian adalah salah satu anggota kelompok menari kupu-kupu bersama Susan, sikap apa yang akan kamu lakukan terhadap Susan? Mari kita jawab bersama-sama teman-teman. Sikap apa yang akan kamu lakukan terhadap Susan? Ya, kita harus saling menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Karena ketika teman kita memiliki perbedaan, sebaiknya kita harus saling menghargai perbedaan teman kita tersebut. Selanjutnya nomor 2, masih di halaman 133.
Bunda bacakan, kamu melihat Ami memarahi Susan karena tidak dapat menari seperti dirinya. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Sikap apa teman-teman? Kita jawab bersama-sama. Ya, yang pertama kita tidak boleh mengejek teman-teman ya. Selanjutnya tidak boleh memarahinya, tetapi kita harus menghibur teman kita yang sedang bersedih karena merupakan salah satu sikap menghargai ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya nomor 3 masih di halaman 133. Bunda akan bacakan, seandainya Susan belum dapat menari dengan indah seperti teman-temannya, bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan saran kepada Susan agar dapat menari dengan indah? Bagaimana teman-teman sarannya? Kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Iya, jawabannya mengajak berlatih bersama adalah hal yang terbaik yang dapat kamu lakukan untuk menghargai kemampuan teman. Jadi teman-teman, kita harus saling membantu teman kita ya. Harus saling berlatih bersama agar dapat menghasilkan tarian yang indah. Oke. Selanjutnya teman-teman, baik teman-teman, kesimpulan hari ini tadi kita sudah membahas tentang teks cerita kupu-kupu yang lucu. Lalu yang kedua tadi kita sudah membahas tentang siklus perkembangbiakan hewan kupu-kupu, dari mulai kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan cara bertelur sehingga telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Setelah menjadi ulat akan tumbuh menjadi kepompong ya atau pupa. Selanjutnya setelah menjadi kepompong akan tumbuh lagi teman-teman menjadi kupu-kupu muda ya. Selanjutnya ketika menjadi kupu-kupu muda akan tumbuh kembali menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, seperti itu ya teman-teman siklus perkembangbiakan hewan pada kupu-kupu. Selanjutnya yang kedua, tadi kita sudah berdiskusi ya pada teks cerita tentang wacana bagaimana cara kita menyikapi sikap saling menghargai, menolong dan saling membantu teman. Selanjutnya teman-teman, Bunda akan bacakan duniawi yang berisi memberi saran dengan cara yang baik kepada teman yang salah, termasuk menghargai teman. Ini adalah salah satu cara menghargai teman. Menyayangi teman merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Selanjutnya teman-teman, Bunda akan bacakan, selain menyayangi teman, kita pun harus bisa menyayangi binatang seperti kupu-kupu. Kupu-kupu salah satu makhluk hidup yang indah. Sebelum menjadi kupu-kupu, telur akan menetas menjadi ulat teman-teman. Lalu dalam jangka waktu tertentu, ulat berdiam diri di dalam kepompong. Ya, yang tadi Bunda sudah bahas. Siklus perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu dan berubah bentuk teman-teman menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya teman-teman, Bunda akan bacakan ukhrawi. Nah, di sini ada surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 20. Bunda akan bacakan suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al
khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirat innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Selanjutnya teman-teman, terdapat ayat-ayat kauliyah dan kauniyah di dalam semesta ini yang dapat kita jadikan pelajaran. Salah satunya adalah kupu-kupu. Saat ulat berada dalam fase kepompong, ulat berpuasa selama 14 sampai 16 hari. Lalu ulat berubah bentuk teman-teman, menjadi kupu-kupu yang cantik, berwarna-warni, dan bermanfaat bagi sesama. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman kelas 3. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Bunda Nindi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.